Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan! Halo, hai, kami dari White Podcast. Aku Widi dan aku Devi. Selamat datang di episode pertama kami yang akan meresensi buku terbitan Gramedia Pustaka Utama bergenre fiksi dengan judul Fish in Water karya Lee Chan-hyuk. Bertutur tentang kisah intens yang menjungkir balikan imajinasi dengan komposisi kuat untuk menunjukkan pertentangan antara ambisi dan ketakutan, kebebasan dan kendali, kebahagiaan dari cinta dan luka dari kehilangan, serta arti kehidupan, terkadang dengan tenang, terkadang dengan fantastis. Bercerita tentang pencarian jati diri dan arti kehidupan yang dikemas dalam novel ini, penulis menghimbau kepada para pembaca untuk menyelami kisah dalam novel ini tanpa perlu tergesa-gesa. Ingat, bacanya pelan-pelan ya, jangan terburu-buru supaya dapat maknanya. Yuk kita simak ulasannya. Novel ini ditulis oleh Lee Chan-hyuk, seorang penulis dan penyanyi asal Korea Selatan. Sejak debutnya sebagai aktor musician pada tahun 2012, ia sudah memiliki banyak penggemar. Kemudian ia menuliskan novel Fish in the Water untuk menuangkan buah pikirannya, tidak hanya ke dalam musik, tetapi juga dalam buku. Nah, di dalam bukunya itu menjelaskan tentang pandangan kehidupan dan seni dalam bentuk kiasan. Nah, novel ini mengandung pertanyaan-pertanyaan yang memandang dunia dari sudut pandang yang berbeda. Juga keinginan seorang Lee Chan-hyuk untuk memastikan para pembaca memahami albumnya, Sailing. Nah, di dalam album Sailing ini ada salah satu single yang berjudul sama nih kayak judul novelnya, Fish in the Water. Nah, ia akan terus bercerita tentang musik dan topik filosofis, memikirkan sudut pandang seninya sendiri, arti cinta, dan saat-saat berharga yang terlewatkan dalam hidup kita. Menarik ya dari sinopsis di awalnya ya. Nah, menurut Devi, setelah baca novel Fish in the Water, itu gimana ya? Nah, dari sudut ceritanya sendiri nih ya, kita ngomongin ceritanya dulu. Jadi, buku ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Seon. Jadi dia ini sedang melakukan perjalanan untuk menemukan jati diri dan arti kehidupannya yang dijalaninya sebagai seorang seniman. Nah, dalam perjalanannya, Seon ini bertemu dengan banyak tokoh yang mengajarkannya tentang kehidupan, yang membuatnya lebih terbuka untuk memandang hidup kita selama di dunia ini. Nah, tapi ada satu tokoh yang benar-benar menonjol dan mendominasi cerita nih ya, yaitu Hea. Namanya Hea. Hea ini adalah seorang gadis bertubuh mungil tapi jiwanya besar dan kuat, sekuat lautan. Nah, jadi karena saking menariknya Hea di mata Seon, Seon ini jatuh cinta akhirnya sama si Hea karena Hea kan misterius, tapi dia juga menguatkan gitu. Ada sisi positif dan hal yang bernilai di dalam diri Hea ini yang menjadikan si Seon jatuh cinta dan menganggap si Hea ini adalah dunianya Seon. Gitu. Nah, kalau menurutmu sendiri, Wid, apa sih yang bikin Seon jatuh cinta sama si Hea? Kan kita udah sama-sama baca nih ya buku novel ini. Jadi kalau menurutmu sendiri gimana? Jadi kalau menurut aku sendiri pandangannya Seon ke Hea ini ya, si Seon sendiri kan ingin mencari jati dirinya, arti kehidupannya. Kemudian Seon sendiri kan juga mencari apa ya arti seniman ya. Di dalam buku ini kan lebih detail banget apa arti seniman gitu. Jadi si Hea ini memaparkan atau menyebutkan bahwa menurutnya itu tidak ada karya seni yang lebih hebat daripada ketika hewan sebebas itu melintas penyeberangan jalan, di mana kendali adil atas kebebasan itu berhasil diwujudkan. Kata Hea seperti itu. Iya, nah pas bagian ini, kayaknya si Hea ini kan menjelaskan kepada si Seon kalau dia itu pengen menunggangi sebuah zebra ya.
Karena zebra itu diibaratkan hewan atau dalam spesies kuda itu yang paling liar dan sulit dikendalikan. Makanya si Hea ini tuh memfilosofikan zebra sebagai bentuk dari pengendalian kekuasaan dari diri kita sendiri dalam kehidupan gitu ya. Ya, betul banget. Oke, jadi kan Seon ini nggak ketemu sama Hea aja ya di novel ini ya, Dev? Iya dong. Nah, ada banyak tokoh yang ditemui oleh Seon dan itu diceritakan juga sama Hea. Menurutmu nih, tokoh mana sih yang menginspirasi atau yang bermakna setelah kamu baca novel ini? Nah, sebenarnya kan memang ya novel ini itu syarat banget dengan makna. Jadi tuh banyak banget makna yang bisa kita petik dalam setiap perjumpaan Seon dengan tokoh-tokoh yang dia jumpai gitu loh. Yang kemudian dia juga menceritakannya kepada si Hea. Nah, tapi menurut aku yang paling berkesan, yang paling menyadarkan aku tentang kehidupan ini tuh ketika si Seon bertemu dengan seorang tukang sampah. Tuh. Kenapa lebih berkesan di perannya saat Seon bertemu dengan tokoh tukang sampah? Nah, kan pada suatu ketika Seon itu berjumpa dengan si tukang sampah ini. Kemudian Seon mengajak bicara kepada si tukang sampah ini tentang keinginannya untuk membahagiakan dunia. Jadi si tukang sampah ini punya cita-cita besar dari semasa ia kecil untuk membahagiakan dunia. Nah, kemudian percakapan berlanjut membicarakan tentang bagaimana sih menurutmu untuk membahagiakan dunia ini. Nah, kemudian si tukang sampah itu menjelaskan bahwa memang nilai kebahagiaan berbeda bagi setiap orang. Bagi sebagian orang, kebahagiaan adalah cinta. Ada juga yang menganggap bahwa kebahagiaan adalah kekayaan, bisa beli segalanya, dan bisa dapat segalanya lah yang ada di dunia ini. Nah, tapi kita juga tidak mungkin mewujudkan kebahagiaan begitu banyak orang. Nah, itulah sebabnya kenapa si tukang sampah ini berpikir untuk memilih pekerjaan ini sebagai tukang sampah. Karena melakukan pekerjaan ini tidak semua orang sudi melakukannya. Tapi pekerjaan ini juga termasuk pekerjaan yang vital dan dibutuhkan oleh dunia. Karena kalau dunia penuh sampah, kan nanti di mana-mana jadi bau, orang nggak nyaman hidup di dunia ini. Terus juga harga-harganya kan pasti nggak bernilai ya. Kalau misalnya banyak sampah, mau di toko semewah apapun, kalau banyak sampah, nggak ada yang ngurusin sampah, pasti kan nilainya kan berkurang gitu loh, nggak ada estetikanya dalam kehidupan ini gitu. Betul banget. Nah, kalau aku tadi kan paling berkesan nih menurut aku tentang kisah tukang sampah itu ya ketika Seon berjumpa dengan tukang sampah. Kalau menurutmu sendiri gimana, Wik? Bagian mana yang bikin kamu tuh wah ini tuh terkesan banget gitu, berkesan banget? Jadi kalau menurut aku sendiri, di novel ini yang menurutku paling berkesan saat novel ini mendefinisikan siapa itu penyanyi, siapa itu seniman, siapa itu pelukis. Jadi penyanyi adalah orang yang menyanyikan lagu, maka seniman adalah orang yang mengekspresikan lagu. Jika pelukis adalah orang yang melukis, maka seniman adalah orang yang melancarkan protes dengan lukisan. Dari definisi ini tuh kita lebih memahami apa itu tentang seniman. Seniman itu artinya lebih luas. Tidak hanya sekedar seorang penyanyi yang hanya menyanyikan lagu, tidak hanya sekedar seorang pelukis yang melukiskan gambarannya, tetapi seniman itu lebih mengekspresikan apa kehidupannya dia, mengekspresikan dirinya dia ke dalam sebuah bentuk lagu ataupun juga dalam bentuk lukisan, sama halnya seperti si Seon yang sedang mencari jati dirinya. Iya, kan memang di novel ini sedang bercerita tentang pencarian jati diri seorang Seon yang mana dirinya adalah seorang seniman ya, Wid ya? Iya, betul banget. Selain itu, ada lagi part yang menurutku bermakna banget, sesuai juga dengan kehidupan kita ya. Ini ada bagian yang mengatakan, yang penting adalah bagaimana aku menjalani hidupku. Pada saat itulah aku mengambil keputusan.
Paham nggak maksudnya? Jadi ya ini hidupku, aku perlu menentukan keputusan hidupku, tidak memperdulikan misalkan orang lain berkata A, orang ini berkata B, orang ini berkata C. Cukup kita terima saja, yang penting kita putuskan sendiri. Iya. Iya, dan memang ini kan pencarian jati diri. Kita sedang mencari jati diri kita. Jadi memang di novel ini kan memang ditemukan oleh banyak banget tokoh-tokoh. Ya sama dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kan kita bertemu sama banyak orang, sama banyak pribadi yang berbeda-beda. Dan pasti di balik itu kita juga menemukan kehidupan yang lain-lain juga gitu loh. Kayak aku ketemu sama tukang sampah seperti yang tadi diceritakan di novel ini, ketemu sama penyanyi, ketemu sama penulis, ketemu sama seniman yang merasa dia ini mendefinisikan seorang seniman jauh lebih luas daripada seorang yang bernyanyi atau melantunkan lagu. Tapi seniman sendiri adalah orang yang membawa kehidupannya dan menjadikan kehidupannya itu dalam suatu bentuk seni gitu ya. Oke, kita kan tadi udah ngobrolin apa yang kita sukai, apa yang kita dapat dari novel Fish in the Water ini, apa yang kita maknai. Boleh dong, ada nggak sih yang menurut Devi itu yang kurang nyaman di novel ini? Nah, pasti ya, nggak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk juga suatu karya, termasuk juga novel ini. Jadi, kalau menurutku, di samping kita banyak banget nemuin makna, tapi kita juga perlu effort nih. Karena memang diksinya tuh menggunakan diksi yang indah, tapi nggak jarang juga membuat kita tuh kurang paham kalau kita cuma baca sekali aja. Jadi, harus ada pengulangan untuk kita bener-bener tahu nih apa makna yang mau disampaikan sama si Lee Chan Hyuk sebagai seorang penulis dalam novel ini. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurut kamu apa nih yang mungkin? Ya kalau menurut aku kita kembali lagi di awal tadi kan udah bilang ya kita nggak usah buru-buru bacanya. Karena kalau buru-buru pun ya kurang dalam maknanya ya. Sesuai dengan judulnya Fish in the Water, kita harus dalami dulu, kita selami dulu ya buku ini. Iya, like a fish in the water, kita harus menyelami kehidupan ini, termasuk juga menyelami apa sih isi novel ini, sampai kita benar-benar bisa dapat maknanya gitu ya, Wit? Iya banget. Oke, sebagai penutup dari resensi buku Fish in the Water, kita mau berbagi kutipan untuk pendengar. Dari Devi dulu deh kutipannya. Nah, aku suka nih waktu si Seon berbicara kepada Hea di halaman 23. Dia mengatakan bahwa meski begitu, rasa sakit itu adalah rasa sakit yang baik. Kesedihan memang membuat orang-orang berduka dan terluka. Namun, kesedihan tidak melulu berarti keputusasaan. Nah, kalau aku menginterpretasikan kalimat ini ya, itu tuh mencerminkan bahwa kehidupan ini nggak akan jauh dari yang namanya kesedihan. Karena kehidupan kan seperti roda yang berputar ya, nggak mungkin kita senang-senang terus. Tapi juga ada saat-saat di mana kita harus merasakan kesedihan untuk kita dapat menemukan kebahagiaan kembali. Itu sih menurut aku. Kalau menurut kamu kutipan mana yang paling kamu suka, Wit? Kutipan yang aku sukai itu adalah kutipan saat si Seon dengan si tukang sampah. Jadi dikatakan sifat egois selalu ada. Kita anggap saja itu adalah salah satu dari kenyataan yang disayangkan demi keuntungan. Namun, kita bisa menciptakan jalanan yang bersih dengan tidak menunjukkan hal-hal seperti itu dimanapun. Jadi, ada 5 hal kehidupan yang tidak kita sadari. Oke? Yang pertama apa ya, Dev? Yang pertama itu harapan. Yang kedua, Impian. yang ketiga, Ketakutan. yang keempat, Kebahagiaan. dan yang kelima, Jati diri. Oke, sekian resensi dari Devi dan Widi pada hari ini. Sampai jumpa di resensi buku berikutnya. Salam Devi dan Widi, salam sehat untuk kita semua. Bye-bye. Bye. Terima kasih.